itu yang penting kita bisa menentukan sin cos tangen nilainya plus atau min di kuadran berapa. Yang penting itu tahu, nanti insya Allah persamaannya juga paham. Baik, saya mengingatkan saja dulu bahwa nilai sin cos tangen kalau terletak di kuadran 1, di kuadran 2, di kuadran 3, di kuadran 4, dan nilai-nilainya untuk sin cos tangen itu bagaimana. Ingat, kalau di kuadran 1 itu artinya sudutnya antara 0, 90. Kalau kuadran 2 antara 90, 180. Kalau kuadran 3 antara 180, 270. Kalau di kuadran 4 berarti yang nilai sudutnya 270 sampai 360. Oke, untuk mengingatkan sekali lagi bahwa nilai sin cos tangen itu bernilai plus, yang kita ingat plusnya saja. Maka kemarin dengan istilah di kuadran 1 itu semua, kuadran 2 itu cin, kuadran 3 itu tangen, ta, kuadran 4 itu ku atau kos. Berarti kalau dapat kita ucapkan dengan kalimat semua cintaku. Semua berarti di kuadran 1 positif, cin itu di kuadran 2 yang sin yang positif, kemudian ta itu yang positif di kuadran 3, dan ku itu yang positif kos di kuadran 4. Berarti yang positif adalah semua cintaku. Begitu. Kemudian sebelum kita masuk ke persamaan trigonometri sederhana harus kita paham untuk menentukan misalnya ada sudut lancip. Sudut lancip ini misalnya 15 derajat di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 bagaimana? Nah, ini contohnya. Ada 30 derajat. Ini sebenarnya kalau terletak di kuadran 1 berapa atau sudutnya? Kemudian kalau di kuadran 2 berapa atau besar sudutnya? Kalau di kuadran 3 juga sama berapa besarnya, dan di kuadran 4 berapa besarnya. Nah, untuk ini perhatikan ini. Ingat yang namanya kuadran tadi seperti tadi. Ini tidak perlu saya ulang dengan membacanya. Intinya ada kuadran seperti ini, ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Dan ingat mengukur sudut selalu terhadap sumbu X yang mendatar, ini dianggap sumbu X. Nah, ini berarti saya anggap sumbu X. Ingat, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 seperti tadi. Nah, ini sumbu X-nya. Maka yang namanya sudut sekali dihitung terhadap sumbu X. Nah, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, gitu. Oke, misalnya sekarang ingin mengetahui 30 derajat kalau di kuadran 1. Langkahnya adalah buatlah garis sembarang yang terletak di kuadran 1. Dan yang diminta itu 30 derajat. Maka di sini 30 derajat. Berarti sudut 30 derajat kalau di kuadran 1 tetap sama. Tetap sama. Nah, inilah sudut 30 derajat di kuadran 1. Berarti kuadran 1 tetap sama 30 derajat. Nah, sekarang kalau di kuadran 2 bagaimana? Langkahnya sama, buatlah garis terletak di kuadran 2 ini. Dan besarnya 30 terhadap sumbu X, berarti dari sini ke sini 30 gitu. Nah, ini ilustrasinya 30. Nah, berarti di sini itu 30, yang dimaksud 30 derajat di kuadran 2 berarti dari sini sampai sini, berarti 180 dikurangi 30. Gitu. Begitu juga di kuadran 3. Maka buatlah garis terletak di kuadran 3 di sini, dan 30 itu terhadap sumbu X ini 30. Begitu. 30 di sini, berarti sudut yang dimaksud itu dari sini sampai sini. Artinya 30 derajat kalau di kuadran 3 berarti 180 tambah 30. Nah, di kuadran 4 juga sama, buat garis terletak di kuadran 4 ini. Nah, sudut yang dimaksud dari sini ke sini 30. Nah, berarti kalau kita buat seperti ini berarti besarnya adalah 330.
Oke, begitu ini mereview, mudah-mudahan bisa kita menunggu dulu. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah persamaan. Persamaan itu seperti apa toh? Misal seperti ini, bahwa cos X itu sama dengan min setengah. Itu X-nya berapa kalau X-nya itu dibatasi antara 0 sampai 360. Nah, inilah yang disebut persamaan trigonometri. Nah, ini maka harus kita tahu teorinya seperti ini dulu. Ini akan biar cepat aja. Seperti ini. Ada sin X sama dengan sin alpha. Artinya apa? Sin berapa yang ketemunya sama dengan sin alpha? Nah, berarti X ini sama dengan alpha ditambah K kali 360 atau 180 min alpha ditambah K kali 360. Siapa itu K? K adalah bilangan bulat. Bisa negatif, bisa positif. Oke, terus bentuk persamaan yang kedua yang berkaitan dengan cos. Ini cos juga sama, persamaannya seperti sin. Cos X sama dengan cos alpha. X-nya berapa? Oh, artinya alpha ditambah K kali 360 atau min alpha. Karena min itu dianggap terletak di kuadran 2. Ini seperti kelas 10 kemarin. Sudut cos min itu artinya terletak di kuadran 4, berarti tetap positif. Sama, maka untuk yang ketiga itu masalah tangen, berkaitan dengan tangen. Oke. Tangen X sama dengan tangen alpha, berarti X sama dengan alpha ditambah K kali 360. K-nya sekali lagi bilangan bulat, bisa positif, bisa negatif. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Oke, untuk contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari, misalnya ini seperti ini, setengah X. Sin X sama dengan setengah akar 3. X-nya antara 0 sampai 360. Nah, untuk menjawab ini kita pakai penjelasan tadi aja. Ini kalimat ini sebenarnya kalimat sederhananya adalah sin berapa toh yang nilainya setengah akar 3. Positif kan? Nah, seperti tadi, kalau sin itu diharapkan positif, maka terletak di kuadran berapa? Ingat, semua cintaku. Semua berarti sin juga ikut positif. Semua cin di kuadran 2. Oh, berarti untuk sin ini akan positif. Kemungkinan di kuadran 1 atau di kuadran 2. Nah, begini berarti X pasti ketemunya di kuadran 1 atau kuadran 2. Nah, setelah ini sin berapa yang ketemunya setengah akar 3? Nah, ini sudut istimewa. Sin berapa yang ketemunya setengah akar 3? Itu 60. 60. Yang dimaksud 60 ini kalau di kuadran 1 berapa? Seperti tadi. 60 itu di kuadran 1 tetap 60 gitu kan. Kemudian kalau 60 terletak di kuadran 2, jadinya berapa? 120. Nah, ini tolong diulang lagi ini. Mengapa 60 menjadi 120 di kuadran 2? Oke, ini contoh yang pertama. Berarti himpunan penyelesaiannya ada 2, 60 sama 120. Oke, begitu. Kita lanjut contoh yang ke. Misalnya seperti ini. Nah, sekarang cos X sama dengan min setengah akar 3. Ini bahasa sederhananya cos berapa yang ketemunya min. Nah, min ini berarti kemungkinan terletak di kuadran berapa kalau cos diminta yang nilainya negatif. Semua cintaku. Nah, cosnya yang positif di kuadran 1 sama 4. Berarti ini diharapkan di kuadran 2 dan 3. 2 dan 3. Terus sekarang cos berapa yang ketemunya setengah akar 3? Ayo, yaitu 30 gitu kan. Cos 30. Cos 30 yang terletak di kuadran 2. 30 di kuadran 2. Ayo, seperti tadi 150. Terus kalau di kuadran 3
210. Jadi himpunan penghasilannya adalah 150 sama 210. Begini, terus contoh yang berkaitan dengan tangan. Oke, tangan seperti ini. Lah, untuk menjawab ini, ingat rumus bakunya kita tahunya hanya tangan X sama dengan tangan berapa. Nah, itu berarti ini kita ubah, kita pindah ke ruas kanan akar tiganya, sehingga kita memperoleh tangan V min X sama dengan min akar 3. Nah, kita mengingatkan lagi, tangan yang nilai diharapkan nilainya min, ini terletak di kuadran berapa? Semua cintaku yang positif semua sama di kuadran 1 sama semua cinta, berarti kuadran 3. Berarti ini yang diharapkan kuadran 2 sama kuadran 4. Tapi pilih salah satu aja, kuadran 2 misalnya. Tangan yang nilainya akar 3 itu 60 di kuadran 2, berarti 60 di kuadran 2. Nah, nanti dipelajari lagi, diulang lagi mengapa 120. Oke, sehingga kita dapat mempunyai persamaan tangan V min X sama dengan tangan 120. Berarti min akar 3 itu tangan 120. Tangan 60 yang terletak di kuadran 2. Sehingga kita mempunyai persamaan V min X sama dengan 120 plus K 360. K-nya bilangan bulat. Sehingga kalau kita kerjakan lagi, maka hasilnya adalah X sama dengan 60 min K 180. K bisa kita ganti 0, sehingga ketemunya 60, berarti ini memenuhi. K kita ganti min 1, ternyata 240, memenuhi. Kalau K diganti min 2, mestinya tidak memenuhi. Maka HP-nya adalah 60240. Oke, demikian contohnya. Dipahami? Terima kasih. Nah, ini ada kata-kata mudah-mudahan berguna. Oke, bisa saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.